Kasus kepemilikan pohon ganja oleh warga Pontianak, Kalimantan Barat, Fidelis Ari kini berada di Kejaksaan. Meski hasil tes urin Fidelis dinyatakan negatif, proses hukum tetap dilanjutkan. Kita bahas hal ini bersama Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Budi Waseso. Pak Budi, selamat petang dengan Riko. Selamat petang, Mas Riko. Pak Budi, walaupun pelaku mengatakan ini alasannya untuk mengobati, tidak ada toleransi. Ya, kan kita negara hukum ya, ada undang-undang yang mengatur itu semua. Jadi kan tidak bisa terus undang-undang dilanggar seolah-olah dengan alasan kemanusiaan dan pengobatan. Kan pembuktiannya belum ada secara medis. Ini semua katanya, jadi jangan terus semua berlindung atas nama kemanusiaan. Ya, karena apa? Akibat dari penyalahgunaan ganja ini, korbannya di Indonesia ini sangat besar. Justru inilah salah satu jenis narkoba yang akan menghancurkan generasi bangsa kita ini. Baik, Pak Budi, tentu ada undang-undang yang mengatur, tapi apakah Anda percaya alasan pelaku, apakah sudah ada penyelidikan oleh BNN mengenai apa yang sebetulnya dilakukan oleh Fidelis ini? Ya, sampai saat ini secara medis ini tidak bisa dibuktikan ya. Belum ada juga penelitian baik dari ID maupun dari Kementerian Kesehatan maupun LIPI ya. Oleh sebab itu kan pembuktian ini belum ada. Jadi yang katanya dapat mengobati itu buktinya mana ya. Jadi ini kan hanya alasan pembenaran yang seolah-olah membela saudara Fidelis itu ya. Nah, seolah-olah karena istrinya sakit bisa diobati dengan ganja. Ya. Jadi jangan kita hanya berpedoman pada itu tapi mengorbankan masyarakat yang besar, yaitu masyarakat Indonesia ya. Generasi bangsa ini. Ini kan hal-hal yang menyesatkan ya, saya kira demikian. Baik, Pak Budi, kami sempat berbincang dengan kakak dari pelaku yang mengatakan ada perkembangan setelah istri Fidelis mengonsumsi ganja, semua kesehatannya membaik dan lain-lain. Tadi Anda mengatakan ini adalah bisa jadi alasan pembenaran. Apa yang BNN temukan? Apa yang BNN simpulkan sejauh ini? Ya, kakaknya ini dokter atau bukan ya? Ahli atau bukan, ahli dalam penyakit itu atau bukan, ya, atau mungkin ahli barang tanaman ganja, kan bukan. Dan dia kan bicara katanya, ya, seolah-olah itu benar, padahal kan faktanya tidak demikian. Ada undang-undang yang mengatur tentang narkotika, yaitu masalah ganja di pasal 1 atau 111 ayat 2 itu, bahwa memiliki 5 batang pohon ganja itu hukumannya seumur hidup. Apalagi memiliki 39 batang. Bila mana itu untuk pengobatan, dia sudah melaporkan belum? Ya, ke pihak-pihak yang berwenang. Mungkin dari hasil petunjuk dari ahli medis mungkin ya. Nah, kalau itu sudah, itu mungkin jadi pertimbangan. Jadi jangan sekarang setelah tertangkap dipakai alasan seolah-olah ini untuk pengobatan, kemanusiaan dan penyembuhan istrinya. Jadi ini kan sangat tidak masuk akal ya. Baik, tidak masuk akal. Jadi jangan sampai ini dijadikan alasan untuk menjerumuskan. Justru seolah-olah mau melegalkan ganja yang sedang kita tangani ya. Seperti hari ini, di Medan itu kita temukan 3 hektar ladang ganja. Di Aceh baru saja kepolisian memusnahkan 7 hektar ladang ganja. Nah, akibat dari penyalahgunaan ganja ini, korbannya di remaja kita di seluruh Indonesia ini sangat besar. Dan salah satu akibat dari penyalahgunaan ganja ini, dampaknya pada manusia adalah berpikir berhalusinasi ya. Baik. Jangan-jangan
ini termasuk dari keluarga Fidelis ini juga berpikir bahwa karena halusinasi itu adalah kesembuhan gitu kan. Baik, Pak Budi. Nah, kita sedang lakukan penelitian bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, Menteri Kesehatan, dengan Badan LIPI, apakah yang disampaikan selama ini benar atau tidak gitu. Baik, kita akan gali lebih banyak lagi soal tadi penelitian yang sedang dilakukan oleh BNN dan Kementerian Kesehatan. Kita juga akan bahas soal undang-undang karena sejumlah pihak menyoroti soal ini. Pak Budi Waseso tetap bersama kami, Anda juga saudara di Kompas Petang selepas jeda.